Hari ini adalah hari pertama si tampan kerja di rumah pengusaha kaya raya ini, guys. Saat ia sampai, si gadis cantik inilah yang menjelaskan apa kewajiban dan pekerjaannya di rumah tersebut. Bukannya mendengar apa yang diucapkan oleh gadis tersebut, si tampan malah meloroi pinggulnya. Kemudian gadis itu juga membawa kamar tempat si tampan itu akan tidur. Si tampan pun merasa heran dengan kemewahan yang ada di dalam kamar tersebut. Kasur yang besar, bathtub, dan bahkan semua perlengkapannya mewah. Bagai hidup di surga, ia pun sampai melongo, guys. Dan kini ia menemui bapak pengusaha yang akan dijaganya itu. Ia mengulurkan tangan untuk bersalaman, tapi asistennya itu berkata bahwasanya si bapak itu stroke dan tidak bisa menggerakkan tangannya, guys. Dokter terapi si bapak itu pun mencontohkan gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh si bapak setiap harinya. Tapi si pria tampan yang merasa bosan malah tertidur di sofa. Bu dokter pun sampai marah-marah dan meneriaki si pria tampan itu, guys. Bukannya marah, bapak pengusaha itu malah senang dengan semua kelakuan si pria tampan, guys. Gadis ini pun menyuruh si pria tampan untuk menggantikan celana si bapak. Awalnya si tampan merasa ogah-ogahan, tapi itulah pekerjaan yang harus ia lakukan, guys. Baru hari pertama si tampan itu sudah mulai muak. Bahkan ia menelpon pamannya dan berkata bahwasanya ia tak sanggup untuk bekerja di tempat itu. Aku mau keluar, paman, aku tak sanggup lagi. Tapi paman si tampan itu menguatkan keponakannya tersebut, guys. Ia berkata bahwasanya si tampan pasti bisa melewati masa-masa sulit itu. Si tampan pun akhirnya dengan terpaksa menjalankan apa keinginan pamannya. Si pria tampan bisa tidur nyenyak di kasur yang empuk setiap harinya. Tapi jika Pak Bos sudah memanggil, ia harus cepat-cepat datang dan melayani apa yang dimintanya oleh bosnya tersebut. Si pria tampan harus melayani dan bertanggung jawab atas minum dan makan bosnya tersebut, guys. Itu sebenarnya pekerjaan yang memuakkan, tapi untung saja ada asisten Pak Bos yang menjadi hiburannya tersebut. Akhirnya si pria tampan pun menjadi lebih agak betah, guys. Sebenarnya bosnya itu mengetahui perangai si pria tampan, tapi ia membiarkannya saja. Kadang si tampan berbuat usil juga dengan bosnya itu, guys. Tak sengaja ia menumpahkan air panas, tapi ternyata bosnya itu tidak merasakannya karena sudah mati sarap. Si tampan malah menggebyurkannya lagi dan menganggap lelucon hal itu, guys. Tapi untung saja ketahuan oleh asisten si bos, guys. Auto si tampan ini pun langsung kena marah. Pak Bos pun sangat menikmati hari-harinya bersama si pria tampan. Nah, pria berbaju putih ini adalah kuasa hukum Pak Bos, guys. Kuasa hukumnya ini berkata, Bapak harus hati-hati dengan si pria tampan itu. Dia itu narapidana bebas bersyarat, Pak, dan rela melakukan kekerasan apapun untuk melancarkan misinya tersebut. Terus bapak pengacara itu kepada si pengusaha, guys. Bapak pengusaha itu hanya mendengar apa yang dikatakan oleh pengacaranya, guys. Kemudian ia melihat ke arah si pria tampan yang sedang asik memandangi asistennya berenang. Terima kasih karena kau sangat peduli kepadaku, tutur si bapak itu, guys. Tapi orang unik seperti dirinya itulah yang aku inginkan, karena aku sudah muak bertemu orang baik setiap hari. Jawab bapak pengusaha itu sambil tersenyum, guys. Mendengar hal itu, si pengacara itu pun langsung mati kata. Dan saat si pria tampan datang mendekat, bapak itu pun langsung memperkenalkan si tampan dengan pengacaranya itu. Tapi si tampan malah berkata, sepertinya wajah bapak ini tidak asing lagi, seperti wajah penjahat-penjahat yang ada di film-film. Bapak itu pun terkejut, sementara bosnya malah tertawa cikikikan, guys. Hahaha, ada-ada aja ulah si tampan ini. Bagaimana ya kira-kira kelanjutan ceritanya? Jangan lupa saksikan part selanjutnya hanya di Snack Video.